Ya pemirsa, kembali lagi di dialog pagi ini mengenai hitung cepat Pilpres 2014. Ya ini kita ke Pak Haris bahwa kalau kita lihat ada perbedaan dari penghitungan tadi. Kalau Mas Dirga mengatakan 7:4, 5248, 5347 begitu. Ini akan berdampak apa nantinya pada periode beberapa waktu ke depan begitu? Iya, mengingat jadwal pengumuman hasil pemilu oleh KPU itu masih lama ya, 22 Juli kalau tidak salah. Memang ada potensi muncul dampak politik ya. Dampak politik ini adalah munculnya eskalasi dukung-mendukung kubu masing-masing yang kalau tidak dikelola dengan baik tentu akan tidak menguntungkan bagi kita semua. Tanggapan Anda terkait deklarasi yang dua kubu ini sepertinya saling mendahului dalam hal kaitannya dengan rilis hasil survei quick count. Ya. Nah, memang di satu pihak masing-masing kubu itu mencoba memanfaatkan hasil hitung cepat itu untuk kepentingan kubunya masing-masing. Namun di lain pihak ini juga bisa memicu munculnya ketegangan politik apabila kedua pihak saling mengklaim sebagai pemenang pemilu presiden. Padahal otoritas untuk mengumumkan pemenang pemilu itu adalah KPU yang tanggal 22 Juli yang akan datang. Ya, seperti Jokowi mengatakan ini menjaga kemurnian aspirasi rakyat, bahwa ini adalah sebagai, mungkin dapat dikatakankah ini sebagai langkah antisipatif dari masing-masing kubu untuk bisa meminimais potensi rawan dari eskalasi perjalanan penghitungan suara ini? Memang demikian tujuannya. Cuma pada saat yang sama juga masing-masing pasangan calon dan juga tim suksesnya dituntut untuk mengemukakan juga supaya mendahulukan suasana damai, kondusif dan lain sebagainya untuk mengawal penghitungan suara yang sungguhnya tengah dilakukan oleh KPU. Ya, kemarin langkah yang dilakukan Presiden SBY untuk bisa meredam ini, apakah itu dapat dikatakan langkah yang cukup bijak begitu terkait meredam konflik di antara kedua kubu begitu? Saya kira kita memberikan apresiasi ya pada Presiden SBY mengenai hal itu, tapi mungkin selanjutnya beliau dituntut untuk juga tetap lebih banyak bicara dalam situasi ketika hasil resmi KPU belum diumumkan untuk mendinginkan suhu politik. Nah ini kita Mas Dirga, bahwa temuan-temuan Anda di lapangan begitu terkait dari hasil quick count, ataukah ada kritis, mungkin Anda bisa mengkritik tentang hal apapun di dalamnya, ataukah memang terdapat banyak kesalahan atau seperti perkiraan lancar dan sudah sesuai dengan kaidah jurdil begitu? Ya, kalau dari pemanfaatan hasil quick count untuk kemudian mendeklarasi, sebenarnya gini, kita kalau dari segi metode statistik, kemampuan dia memprediksi itu memang punya satu asumsi-asumsi yang perlu dipatuhi. Pertama adalah kita harus berani dari 11 lembaga survei ini, mungkin Persepi ya bisa mulai itu, bahwa harus dibuka sebenarnya masing-masing 11 lembaga survei ini jumlah sampelnya berapa, margin of errornya berapa. Sehingga tadi yang saya bilang, lembaga survei yang memprediksi hasil sangat tipis dan lebih rendah dari nilai margin of errornya, maka dia tidak bisa mengambil kesimpulan. Sementara yang bisa mengambil kesimpulan mungkin hanya beberapa. Apakah lembaga-lembaga survei ini sudah memenuhi kaidah statistik atau sudah melakukan hal yang tadi Mas Dirga katakan sesuai dengan metodologi yang diharapkan begitu? Ada beberapa untuk memvalidasi itu bukan hanya jumlah besaran sampel yang diambil ya, TPS-nya berapa. Karena kalau kita lihat mengambil 2000 TPS atau 2400 itu margin of error-nya sekitar 2%. Sementara ada di 9.500 itu margin of error-nya 1%. Sementara kalau mau lebih kurang dari 1% itu harus sekitar 20 ribuan. Nah, tinggal dibuka masing-masing lembaga survei sampelnya berapa. Dan bukan hanya itu, kita harus lihat seberapa baik distribusi pengambilan sampelnya. Itu yang paling penting. Anda melihat lembaga survei ini sudah transparankah begitu dalam membuka beberapa sebaiknya rilis dibuka datanya? saja, karena gini, ketika semua lembaga survei dari 11 itu punya data tabulasinya, TPS-nya berapa, misalnya 2.000, 4.000, bahkan 9.000 yang sudah mereka kumpulkan, itu TPS mana saja, jumlahnya suaranya berapa, itu bisa diperbandingkan satu sama lain. Artinya belum secara transparan, belum maksimal dalam hal transparansi data, begitu Anda mengatakan ini? Ya, saya pikir itu harus segera dilakukan. 1-2 hari ini sebenarnya mungkin saja untuk membuka tabulasi data mereka, dari TPS mana saja, sebarannya di mana saja, kemudian berapa jumlah sampelnya tadi. Dan yang paling penting justru untuk masyarakat, bahwa harus dipahami bahwa ini tidak ada bedanya dengan survei. Jadi quick count itu bukanlah, karena
term hitung cepat ini kan seolah-olah ini benar-benar dihitung seluruhnya, tapi cepat. Akankah bisa berubah hasil yang kita dapatkan dari beberapa Kalau hari dari ini? lembaga survei 11 itu tidak akan berubah, apalagi data udah masuk 90%. Hanya saja yang harus diantisipasi begini, pemanfaatan Potensi rawannya begitu? Potensi rawan ya jelas ada. Makanya saya mengusulkan justru KPU harus punya rencana cadangan di mana sebenarnya untuk mentabulasi suara, mengamankan suara, surat suara dari TPS sampai ke KPUD, sampai ke KPU pusat, itu sebenarnya ada langkah yang harus dilakukan tuh dengan cara, misalnya satu contoh, nggak bisa dengan cara-cara yang mengandalkan sampai 22 Juli, itu sangat panjang dari sekarang sampai ke sana. Nah, usul saya bahwa paling nggak bisa nggak dari setiap KPPS jumlahnya ada 497 TPS, itu mengirimkan SMS saja ke tiap KPPS mengirimkan SMS saja ke KPUD Kabupaten Kota. Direkap di Kabupaten Kota, paling nggak dalam waktu 3-4 hari harusnya KPU pusat sudah tahu siapa yang menang. Tahan dulu Mas Dirga, kita akan jeda dulu ini, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Iya.